Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jembatan Air Bajau, kondisinya sudah sangat membahayakan untuk dipakai warga. Warga Sungai Aur di Pasaman Barat merindukan jalan yang mulus karena puluhan tahun jalan mereka rusak dan berlubang. Objek wisata religi Lubuk Landua mulai ramai dikunjungi wisatawan. Menuntut kepada BPN untuk menjelaskan. Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Batang Lambau, Nagari Kinali, Pasaman Barat, Rabu siang menggelar demo di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan. Salah satunya, hentikan proses perpanjangan HGU PT PN 6 selama lahan tuntutan SPI Batang Lambau belum diselesaikan. Sambil berorasi, para petani juga membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan. Petani yang berunjuk rasa merupakan petani yang pernah bersawah di Banjar, Batang Lambau. Saat ini, lahan mereka tersebut berada di lokasi inti 3 dan 4 PT PN 6. Kegiatan tersebut dilakukan jauh sebelum masuknya PT PN 6 pada tahun 1982 silam. Kami pertama hentikan upaya perpanjangan HGU. Yang kedua, ada yang digarap oleh PT PN 6 yang ditanami oleh PT PN 6 sebanyak lebih kurang 14 hektar. Itu akan di luar HGU yang dirampas, yang ditanami oleh PT PN 6 agar dikembalikan kepada kami masyarakat. Petani berharap BPN mempertegas bahwa ada lahan yang dikuasai PT PN 6 di luar HGU. Selain itu juga memberikan rekomendasi atau opini hukum dari hasil verifikasi lapangan bahwa HGU PT PN 6 masih memiliki masalah dan sedang berkonflik dengan SPI Basis Batang Lambau. Robiha melaporkan dari Padang. Kami minta Ribuan barang bukti berbagai jenis yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Darmasraya. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 11 pucuk senjata api rakitan, terdiri dari 7 pucuk senjata api laras pendek dan 4 pucuk senjata api laras panjang. Kemudian, narkotika jenis daun ganja dan sabu-sabu, 12 telepon genggam, dan timbangan digital, serta ribuan botol minuman keras. Senjata api dimusnahkan dengan dipotong. Sedangkan sabu-sabu dimusnahkan dengan dicampur air dan diaduk hingga rata. Setelah itu, dibuang ke saluran pembuangan di toilet. Sedangkan daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar dan minuman keras serta telepon genggam dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Alhamdulillah kegiatan ini hampir selesai, telah dilaksanakan dan bisa berjalan dengan baik. Yang dapat kami sampaikan lagi bahwasanya dari lebih kurang ada 32 berkas perkara. Pemusnahan barang bukti disaksikan oleh perwakilan pemerintah Darmasraya yang tergabung dalam Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Jembatan Air Bajau yang melintasi Sungai Batang Tapakis, Kanagarian Sintua, kondisinya kini membahayakan untuk dilewati. Jembatan tersebut tanpa pagar, sedangkan bantalannya lapuk dimakan usia. Jika tak hati-hati, resikonya masuk ke sungai. Tak ada pilihan bagi warga di Kanagarian ini, kecuali kalau warga ingin memutar sekitar 3 km, bolehlah mengabaikan jembatan ini. Jembatan Air Bajau ini hanya bisa dilewati dengan jalan kaki atau sepeda motor saja. Jembatan dengan panjang sekitar 15 meter ini sering menelan korban. Jembatan ini dulu dibangun melalui program ABRI Masuk Desa atau AMD
Saat itu, jembatan yang menghubungkan 3 korong ini masih bisa dilalui mobil. Selain bisa memperpendek jarak tempuh, jembatan ini juga merupakan infrastruktur yang sangat vital yang membawa hasil pertanian dan produksi batu bata warga. Pemerintah Nagari telah melaporkan kondisi ini kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun sayang, sampai kini belum ada perbaikan. Sangat vital nih untuk perekonomian. Di sebelah itu ada tembok, gudang tembok. Jadi kalau tidak cepat di pelo ini dibetulin, ternyata lah perekonomian kita nih. Jadi langkah pemerintah di sini mungkin sudah ada sejak tahun 2008 mengajukan kepada pemerintah, baik melalui kabupaten, provinsi maupun pusat, melalui musrembang tingkat nagari dan kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, warga berharap ada normalisasi sungai Batang Tapakis karena kondisinya yang tidak normal. Banyaknya batang bambu mengganggu kelancaran sungai dan mengakibatkan daerah ini sering dilanda banjir. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sejumlah jalan menuju Jorong Sikilang, Nagari Persiapan Sikilang, Pasaman Barat, rusak. Bahkan jalan menuju kampung itu belum pernah diaspal sejak puluhan tahun lalu. Selain jalan yang berlubang, di beberapa titik di jalan itu juga digenangi air saat diguyur hujan. Saat kemarau, jalan berdebu dan berkabut saat dilewati kendaraan. Jalan menuju Jorong Sikilang terbilang cukup sulit. Kampung ini terletak di tepi pantai, diapit oleh 2 kecamatan, Kecamatan Sasak Ranah Pasisya dan Kecamatan Kotobalingka. Untuk menuju pusat Kecamatan Sungai Aur, harus menempuh jarak sekitar 25 km dengan kondisi rusak dan berlubang. Jalan ini merupakan akses satu-satunya untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Menurut warga, jalan sepanjang kurang lebih 25 km ini belum pernah diaspal oleh pemerintah. Sejak dibuat, jalan ini hanya berupa jalan tanah. Kalau dari liter T ke PHP 10 kilo ada, dari PHP ke Air Haji Bang, ke Jalan Raya mungkin ada sekitar 15 kilo lagi Bang, kurang lebih. Alhamdulillah Bang, saya sudah berumur 30 tahun Bang. Semenjak saya lahir, jalan ini yang saya ketahui Bang, jalan ini seperti ini, nggak ada perubahannya Bang. Berarti belum ada pembangunan atau diaspal? Belum ada pembangunan Bang. Kami sangat menginginkan Bang, sangat rindu Bang akan jangkauan pemerintah Bang. Warga menuntut pemerintah Pasaman Barat untuk memperbaiki jalan tersebut dan mengaspalnya, agar warga di Sikilang juga merasakan arti pembangunan. Jika jalanan mulus, warga akan lancar membawa hasil panen mereka ke pasar. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jelang Ramadan, warga mendatangi objek wisata religi Lubuk Landua. Selain dekat dengan pusat kota Simpang 4, wisata ini menjadi alternatif warga di Pasaman Barat. Objek wisata religi ini terletak di Lubuk Landua, Nagari Awakuniang. Untuk sampai ke lokasi, membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota, Simpang 4. Selain itu, biaya masuknya gratis. Pengunjung hanya membayar biaya penitipan sepeda motor dan mobil. Selain berenang, pengunjung juga bisa memberi makan ikan. Menurut warga sekitar, ikan yang berada di Lubuk Landua ini dibiarkan hidup dan tidak pernah dipanen sejak puluhan tahun lalu. Salah seorang pengunjung mengatakan, mereka datang bersama teman-teman untuk pergi berlibur menghilangkan penat. Lokasi yang dekat, serta biaya perjalanan yang murah, menjadikan Lubuk Landua pilihan. Bahkan sebagian pengunjung datang bersama keluarga. Hari ini kita memilih wisata ikan larang Lubuk Landua ini karena jaraknya cukup dekat dari kabupaten dan ini juga menjadi alternatif untuk wisata religi sekaligus untuk melepas penat sambil pergi atau mendekat dengan alam. Dan di sini juga sangat murah sekali, tidak ada biaya yang dipatok, hanya sekedar untuk parkir dan harga atau akomodasinya dari pusat kabupaten cukup murah. Selain itu,
Objek wisata ini bisa menjadi tempat edukasi bagi anak-anak dengan mengenalkan alam terbuka kepada mereka. Selain itu, di dekat pemandian ada sebuah surau yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.